pemerintah ini masih berkutat pada persoalan itu, sementara anak-anak kita 60.000 orang yang diterima SNBP tidak melakukan daftar ulang yang disinyalir karena persoalan ekonomi. SNBP itu biasanya anak-anak paling pintar loh di sekolah. Tapi kenapa mereka bisa tidak daftar ulang di perguruan tinggi negeri yang merupakan pilihan mereka gitu. Nah, bagaimana negara memikirkan hal ini gitu? Apakah ada yang sudah memikirkan hal ini? MBG untuk pendidikan dan sebagainya. Tapi anak-anak yang sudah sampai pada pucuk perjalanan nih ketika mereka harus masuk kepada PTN, apakah ada yang memikirkan itu? Nah, itu yang saya ingin pemerintah juga harusnya menaruh perhatian yang cukup besar gitu, sehingga tidak hanya memberi anak nasi sekali sehari gitu, tapi bagaimana mereka bisa akhirnya masuk ke perguruan tinggi dan sebagainya. Sebenarnya ide awalnya adalah ini berlaku universal. Jadi ketika misalnya negara menawarkan, pemerintah menawarkan Anda mau terima MBG, nah kalau orang itu mungkin tidak disosialisasikan, ya mereka terima aja semua. Tapi kali ini sekolah-sekolah juga boleh menolak. Misalnya mereka tidak ingin dapat MBG, nggak apa-apa, karena itu hak. Hak boleh tidak dipakai, boleh tidak diambil. Jadi itu yang mungkin menjadi perbedaan mendasar. Tapi kalau dibilang misalnya hentikan MBG, maka saya mau ngajak Anda melihat lebih luas lagi. Putar lagi kita 360 derajat. Ketika Pilpres, itu masing-masing calon, nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu tampil dengan proposal masing-masing. Mereka lagi tender nih di depan masyarakat. Ini tender saya, ini ide saya mau ikut tender ini nih. Dan gak ada yang disembunyikan, MBG itu ditaruh di depan. Dan peserta tender ini kebetulan yang dapat approval paling banyak dari masyarakat. Jadi bukan sekedar janji ini, tapi ini program yang memang juga di-approve oleh masyarakat. Tapi ketika implementasinya ada problem, ayo kita perbaiki sama-sama. Jadi pemerintah tidak menutup diri dari perbaikan. APBN yang disiapkan untuk KIP kuliah itu mungkin 15 triliun. Itu bisa mengcover 1.050.000 mahasiswa. Jadi ini sangat bisa untuk dimanfaatkan. Ya, 1.050.000 mahasiswa itu bisa ditampung, diakomodir oleh KIP kuliah, termasuk juga kedokteran. Dan nilainya kan beda-beda itu. Ada yang 2 juta, ada yang 2,4 juta, macam-macam itu disediakan oleh negara untuk KIP kuliah sekitar jadi kalau mahasiswa kita ada sekitar 8,5 juta, ya sekitar 12,5% itu bisa diongkosi dengan KIP kuliah yang disediakan oleh negara. Dan perhatian negara, perhatian pemerintah terhadap pendidikan ini sebenarnya nggak main-main. Tahun lalu itu yang diperbaiki 16.000 sekolah. 16.000 sekolah, dananya langsung dikirim ke sekolah. Jadi sekolah itu memperbaiki sendiri sehingga cepat semua pembangunannya. Tahun ini yang diperbaiki 71.000 sekolah. Kita berharap nanti 300.000 sekolah totalnya itu bisa kita perbaiki sampai akhir masa pemerintahan Pak Prabowo di tahun 2029. Jadi perhatian terhadap pendidikan itu juga tidak main-main.